Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan em, menjelaskan terkait langkah-langkah laporan mingguan pelaksanaan aktualisasi minggu kedua saya. Adapun bukti-buktinya di sini adalah kisi-kisi LKPD, kemudian dokumentasi mengunggah LKPD ke lab worksheet, kemudian SS LKPD yang diunggah di lab worksheet, kemudian link LKPD dari lab worksheet. Nah, adapun langkah-langkahnya yang saya lakukan pada minggu kedua ini, nah di sini yaitu menelaah kompetensi dasar dari indikator pembelajaran. Jadi yang pertama saya menelaah dulu kompetensi dasar dari indikator pembelajaran, barulah hasil outputnya yaitu kisi-kisi LKPD. Kenapa kisi-kisi LKPD? Karena kita membuat soal itu harus memiliki acuan indikator pencapaiannya itu apa, baru kita buat soalnya agar indikator itu terpenuhi. Nah, baru langkah kedua yaitu kita membuat LKPD-nya. Kemudian langkah ketiga mengunggah LKPD ke aplikasi Lab Worksheet. Nah, seperti itu. Untuk kisi-kisinya sudah saya lampirkan di sini. Nah, seperti ini kisi-kisi LKPD Kawaid. Nah, kisi-kisinya di sini ada dua indikator pencapaian. Indikator yang pertama yaitu memahami kaidah domir, memfasil dan mutasil dengan baik. Nah, bagaimana indikator pencapaian ini tercapai? Maka bentuk soalnya itu harus sesuai dengan indikatornya. Misalnya, apa yang dimaksud dengan domir? Domir adalah apa? Misalnya kata benda, kata kerja, kata ganti atau kata tunjuk. Maka di sini ada kuncinya juga. Terus jenis soalnya adalah pilihan ganda. Nah, ini terkait soal-soal yang mengarah pada pemahaman siswa terhadap kaidah domir munfasil dan domir mutasil. Ada 10 soal. Nah, indikator yang kedua menerapkan kaidah domir munfasil dan mutasil pada suatu kalimat dengan benar. Jadi, yang pertama adalah memahami, yang kedua menerapkan. Bagaimana penerapannya domir pada suatu kalimat, misalnya di sini. Nah, makanya di sini ada soalnya seperti ini. Yakumuna minan naumi sabahan bakiran. Apa domir yang pas? Kalau tadi sudah kalau di atas tadi soalnya terkait pemahamannya, jumlah domir mukhatab itu ada berapa, dia sudah paham. Ada 8 misalnya, tapi penerapannya dalam suatu kalimat seperti apa? Nah, ini bentuk soalnya yang seperti ini. Jadi kita tidak bisa asal-asalan membuat soal yang mana kalau di kisi-kisi ini kita harus menyesuaikan pada indikator pencapaiannya itu apa dulu, baru kita membuat soal yang sesuai dengan indikator yang diharapkan. Nah, setelah kita selesai membuat kisi-kisinya, baru kita membuat soalnya. Nah, soalnya itu boleh di PPT. Seperti ini boleh didesain. Kenapa jadi di PPT? Bisa kita berwarna, terus kasih gambar pun boleh. Nah, ini sudah dalam bentuk kita simpan di sini. Jadi sebelum kalian mengunggah membuat soal di lab worksheet itu, pastikan dulu bentuk soalnya itu berbentuk gambar atau PDF. Nah, kalau ini saya lebih memilih gambar. Nah, misalnya ini diklik kanan ada bacaan save as picture. Jadi dari bacaan seperti ini nanti kita akan menyimpan dalam bentuk foto. Nah, fotonya sudah saya simpan. Saya ulangi, klik ini, klik kanan, save as vector. Nah, seperti itu. Nah, soalnya sudah jadi. Kemudian langkah ketiga yaitu kita bagaimana mengunggah soal ke dalam lab worksheet. Nah, yang pertama kita akan masuk dulu ke lab worksheet. Nah, seperti ini. Klik dulu lab worksheet. Pastikan kita sudah terdaftar. Ini akun saya. Kemudian langkah yang pertama kita akan membuat dulu interaktif worksheet. Kita akan melihat dulu contoh-contohnya. Ini diklik. Nah, ini diklik, kemudian disesuaikan dengan mata pelajaran kita, atau bolehlah melihat ini. Soalnya ini bisa diedit lagi, bisa di-download. Nah, kalau saya kan mapelnya bahasa Arab.
maka kita akan cari Arabic, Arab nih, Arab. Nah, maka kita akan melihat, oh contoh-contohnya yang seperti ini. Nah, ini kayak seperti punya saya yang menjodohkan. Kalau ini yang ABC kah? Coba kita buka yang ini agar kita punya gambaran. Nah, oh desainnya seperti ini. Misalnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang mana saja? Nah, makanya di sini kita kan bingung. Oh, seperti ini desainnya. Terus kalau kita mau buat bagaimana? Nah, di sini ada pilihannya how to make. Nih, how was it made. Jadi bagaimana cara membuatnya. Jadi kita akan buka. Nah, jadi di sini ada rumusnya, ada tarik, ada. Nah, kalau ini kan jawabannya yang akan kita tarik ke sini. Kita kotak-kotaki, jatuhkan satu. Di sini tarik satu. Jadi kalau nya fi'il mudhari itu yang mana saja? Tinggal kita di sini kotaknya coba jatuhkan dan tarik. Ini kita akan membuat lembar kerja interaktif. Nih, kita akan memulai. Kalau tutorial itu bagaimana langkah-langkahnya boleh. Kalau di sini lebih enak menurut saya langsung kita bagaimana membuatnya, kemudian kita akan belajar memulai. Nah, memulai di sini. Ini kan sudah saya upload punya saya. Kita kembalikan saja. Kita membuat baru saja. Ini kita X dulu. Nah, ini format itu PDF, JPG atau PNG. Jadi hanya ada dua. Kalau tidak PDF ya udah foto. Nah, kita sudah di sini sudah sediakan foto yang tadi. Kita akan lihat foto domir yang sudah saya simpan. Nih, soal domir. Kita mengunggah. Nah, seperti ini. Maka di sini kan katanya tadi ini bentuk soal yang saya buat. Di sini adalah jatuhkan. Di sini adalah tarik. Kita rumusi. Tarik 1. Mohon maaf, kita bikin kolom di sini dulu. Di sini jatuhkan titik 2. Jatuhkan ini yang keberapa? Yaqumuna minan naumi sabahan bakiran. Kira-kira ini untuk yang mana? Yaqumuna berarti antum atau hum, yang mana misalnya? Berarti hum ini 1, 2, 3, berarti ini jatuhkan 3. Sebab di sini kita akan buat tarik 3. Tarik titik 2, 3. Nah, seperti itu. Nanti bentuk soalnya nanti kita tinggal tarik ini. Kalau misal yang kedua. Yang kedua adalah tusa'iduna umma ala i'dadi ta'am. Apa tusa'idu misalnya? Misalnya jawabannya adalah hiya. Berarti kita di sini jatuhkan 2. Di sini kita bikin kolom kotak. Tarik 2. Nah, di sini tarik 2. Nah, sudah selesai seperti ini. Anggap ini sudah selesai, baru kita simpan. Nanti hasilnya seperti ini. Ini yang sudah saya buat. Nah, evaluasi, bagian evaluasi. Ini linknya kita copy paste di Google
sets. Nah, pendalaman terhadap materi domir atau pengaplikasian domir dalam kalimat. Kita di sini kan sudah dikopikan linknya di sini. Nah, bentuknya kan yang seperti ini tadi. Nah, coba kita belajar menjawab whom, tarik. Nah, nanti siswa akan mengerjakannya seperti ini. Langsung tarik whom. Kalau tusa'iduna hiya misalnya. Nah, ini tadi yang kita kerjakan. Baru anggaplah ini kita sudah selesai. Ini yang pilihan ganda. Pilihan ganda itu tinggal diklik saja. Kita finish. Kita tadi mengerjakan 2. Nah, kita kirim nama. Nama misalnya Ajidah 3. Send. Oke. Nah, untuk di lab worksheet ini siswa akan tahu langsung dari nilai yang telah dia kerjakan. Nah, seperti itu. Mungkin ini saja terkait sedikit bagaimana guru mengunggah soal ke dalam lab worksheet. Dan lab worksheet kenapa? Yaitu tadi tampilannya lebih menarik dari soal yang ada di Google Form. Misalnya kalau di Google Form ada soal, ada pilihan jawaban. Nah, kalau di lab worksheet lebih menarik, ada warna-warninya, tinggal diklik, tinggal memindahkan seperti itu. Kemudian dia setelah menyelesaikan tugasnya di sini ada apa? Ada nilai bahwasanya dia selesai mengerjakan 2 dari 10. Misalnya nilainya 2. Dia benar menjawab 2 dari 10 soal. Nah, kemudian bagaimana guru? Guru akan mengetahui notifikasinya dari notifikasi. Nah, bahwasanya Ajidah 3 kelas 10 MIPA 2 itu telah mengirim jawabannya. Nilainya ternyata 2/10. Ini adalah nilai siswa yang sudah mengerjakan soal yang telah kita share kepada siswa. Sampai sini tadi kan takutnya tidak ada yang lupa. Nah, setelah misalnya setelah selesai kita mengerjakan soal-soalnya, bagaimana kita mengirim linknya? Kita simpan terlebih dahulu. Simpan yang centang ini, menyimpan, kemudian no, kita pilih no, I want to keep it private. Kita klik. Nah, klik judulnya, misalnya materi domir uji coba. Save. Add to work my books. Atau kita langsung buka. Nah, seperti ini domir kita simpan di buku domir. Ini yang sudah saya simpan. Pergi ke edit buku kerja, pergi ke beranda. Nanti kita akan salin linknya. Ini kan saya sebagai guru, my workbox. Nah, di sini. Nih yang uji coba. Kemudian kita akan jadi soal-soal itu saya buat di buku kerja saya. Kemudian bagaimana cara membagikannya? Mohon maaf terakhir saya lupa. Nah, kita akan lembar kerja saya atau my lab worksheet. Nah, kita akan membagikan. Kita klik terlebih dahulu soal yang ingin dibagikan, misalnya terkait dengan domir yang ini. Nah, maka kita akan share talk WhatsApp misalnya, atau custom link. Nah, kita ambil linknya dulu. Kalau tadi kan punya saya, kita linknya. Ini sudah, abaikan huruf kapital. Sini sudah skor maksimal. Ini sudah kita isi misalnya. Maka kita akan salin tautan. Nih, boleh kita langsung bagikan di sini atau kita saling tautan saja. Nah, sudah kita salin, baru ini kan desain saya.
evaluasi, misalnya kita